Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Novi Andari. Saya mengampu pelajaran konsep dasar tindakan keperawatan atau KDTK. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai vulva hygiene. Sebenarnya vulva hygiene itu harusnya praktikum, tetapi karena di sini keterbatasan sehingga saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan vulva hygiene. Oke, sebenarnya vulva hygiene dinilai dari segi katanya, vulva hygiene adalah perawatan pada vulva itu dilakukan pada perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang tidak bisa melakukan perawatan vulva secara mandiri, sehingga kita bantu melakukan vulva hygiene tersebut. Nah, sebenarnya vulva hygiene itu bukan suatu hal yang tabu ya, apalagi di dunia keperawatan. Karena apa? Untuk keperawatan dari A sampai Z, dari mulai rambut dari ujung rambut ke ujung kaki, itu pasti akan dilakukan perawatan. Dan ketika tidak bisa dilakukan secara mandiri, otomatis akan dibantu oleh kita sebagai tenaga kesehatan, terutama keperawatan. Kemudian vulva hygiene sendiri adalah tindakan keperawatan yang dilakukan pada klien yang tidak mampu membersihkan vulva secara mandiri. Jadi, mohon maaf, ini adalah anatomi fisiologinya dulu ya. Pada saat kelas 10 kalian sudah dijelaskan mengenai anatomi fisiologi untuk yang alat kelamin perempuan, alat kelamin laki-laki, dan ini adalah yang perempuan. Untuk yang ini nanti berhubungan dengan vulva hygiene, saya akan menjelaskan dulu anatomi dari vulva itu sendiri. Di sini ada yang namanya, di atas ini adalah namanya labia mayora. Untuk yang sebelah sini adalah labia mayora kanan, kemudian yang sebelah sini adalah labia mayora kiri. Kemudian ada lagi di bawahnya labia mayora itu adalah ada labia minora. Kalau yang namanya labia minora, kalau yang sebelah kanan adalah labia minora kanan, kemudian untuk yang sebelah kiri labia minora kiri. Kemudian ini adalah vestibulum. Ini yang di atas adalah namanya vestibulum, kemudian ini yang di bawah itu adalah namanya anus. Jadi ketika nanti kalian melakukan vulva hygiene, kalian harus tahu dulu mana labia mayora, kemudian mana yang namanya labia minora. Seperti itu ya. Kemudian sebenarnya apa sih tujuan dari vulva hygiene itu sendiri? Vulva hygiene itu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi. Karena apa? Ketika tidak dilakukan perawatan secara maksimal di daerah vulva, maka yang terjadi bisa menimbulkan infeksi. Ketika timbul infeksi, maka bukan hanya di vulva yang akan infeksi, tetapi ke dalam-dalamnya, termasuk di daerah perineum, kemudian kita lanjut ke atas ada uterus, dan ke atas-atasnya lagi, sehingga perlu dilakukan pencegahan dini di area vulvanya dulu, sehingga bakteri yang ada di area vulva tidak masuk ke dalam uterus. Kemudian selain itu tujuan lainnya adalah untuk membantu penyembuhan luka. Biasanya kan untuk pasien misalkan setelah bersalin itu ada perineumnya bermasalah, misalkan adanya bengkak, kalau misalkan menggunakan persalinannya normal biasanya bengkak. Kalau enggak malah terjadinya jahitan, adanya jahitan di bagian perineum. Nah, itu yang harus kita benar-benar waspada, kita harus benar-benar melakukan perawatan yang intensif untuk pasien-pasien tersebut. Kemudian, selain itu adalah untuk menjaga kebersihan baik di vulva maupun di bagian dalam yaitu perineum. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan rasa nyaman kepada pasien tersebut. Ketika pasien tersebut tidak bisa melakukan secara mandiri, kok dibantu sama perawatnya untuk melakukan kebersihan bagian vulva, pasti mereka akan merasa nyaman karena darah-darah di bagian vulva hygiene sudah dibersihkan oleh kita, sehingga akan terasa nyaman di pasien yang tersebut. Kemudian indikasinya dari vulva hygiene itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi indikasi dari vulva hygiene yang pertama adalah untuk pasien-pasien pascapartum. Pascapartum itu apa sih, Bu? Pascapartum adalah setelah melahirkan. Pasca itu adalah setelah, partum adalah lahir. Jadinya pascapartum adalah untuk klien-klien setelah melahirkan, untuk wanita-wanita setelah dia bersalin. Kemudian indikasi yang kedua adalah pasien pascapartum dengan episiotomi.
Tadi yang sudah saya jelaskan adalah pascapartum, kemudian dengan episiotomi. Yang kita perlu garis bawahi adalah episiotomi. Episiotomi adalah jadi kalau misalkan kepala bayinya besar, itu biasanya dilakukan pengguntingan di area perineum. Nah, itu yang namanya episiotomi. Jadi pengguntingan atau menggunting di area vulva yang tujuannya adalah untuk melebarkan jalan lahirnya bayi tersebut. Itu yang dinyatakan episiotomi. Kemudian indikasi yang ketiga adalah dilakukan prosedur tersebut sehari minimal 2 kali. Kenapa kok 2 kali? Karena pada saat pagi dan juga sore. Ketika pada pascapartum dia biasanya keluar darah banyak, ketika tidak dibersihkan secara maksimal maka darah itu akan mengembung di dalam pembalut. Kemudian nanti setelah itu akan terjadi infeksi ketika tidak diganti-ganti. Malah yang seharusnya yang bagus adalah 4 jam sekali dia harus dibersihkan atau ganti pembalut. Seperti itu ya. Atau mungkin kalau misalkan setelah BAB dia juga harus dibersihkan vulvanya. Kemudian selain itu ada juga kalau misalkan dia kok merasa tidak nyaman atau dia sudah darahnya sudah terlalu banyak sampai tembus dan sebagainya, itu harus dibersihkan ulang, kemudian nanti dilakukan perawatan vulva hygiene. Kemudian sekarang kita lanjut cara melakukan vulva hygiene. Ini ada persiapan alatnya. Yang pertama adalah bak instrumen, kemudian yang di dalamnya ada sarung tangan. Ini sarung tangan bersih ya, bukan yang steril. Kalau misalkan berbeda, ini adalah untuk khusus vulva hygiene yang biasa untuk pasien pascapartum. Tapi ada lagi, ini adalah sarung tangan yang steril. Bedanya apa sih Bu? Fungsinya untuk apa sih Bu? Bedanya sarung tangan biasa dengan sarung tangan steril itu apa? Ketika sarung tangan steril itu adalah digunakan untuk pasien-pasien pascapartum yang dia episiotomi. Jadi ada jahitan, kemudian nanti jahitannya kita dibenerin apakah ada infeksi atau enggak. Kita lihatnya ketika menggunakan sarung tangan steril. Berbeda dengan yang bersih. Bersih itu tidak dianjurkan untuk ke dalam-dalam. Jadi khusus di luar bagian vulva tersebut. Kemudian di sini ada yang namanya kapas sublimat. Nah, kapas sublimat ini kapas yang sudah disterilisasikan. Kemudian yang ketiga ada pinset. Pinset anatomi ada 2. Tujuannya apa sih Bu? Nanti kapas yang disediakan akan dimasukkan ke dalam air DTT. Kemudian setelah di air DTT, ketika kita menggunakan sarung tangan yang bersih, maka kan tidak mungkin kita sudah memegang misalkan pahanya pasien, kita sudah memegang tangannya pasien dan sebagainya, kita langsung mengambil kapas sublimat. Sehingga kita membutuh bantuannya pinset untuk mengambil kapas, kemudian dibalurkan ke vulvanya tersebut. Next, setelah bak instrumen, kemudian di sini ada kom yang berisi air DTT. Apa sih itu air DTT? Nah, air DTT adalah air yang sudah dimasak di suhu sampai 100 derajat Celcius sehingga dia sudah steril dan baknya juga sudah steril, sudah disterilisator, kemudian sudah ada airnya. Nah, ini yang nanti digunakan untuk membersihkan di area vulva tersebut. Kemudian ada bengkok, kemudian yang digunakan adalah ini untuk di area bawah ya. Jadi ketika ada air yang nantinya masuk ke dalam vulva, ini bisa digunakan di bawah pantatnya pasien, mohon maaf. Kemudian ini ada NaCl atau di sini kita pakainya adalah sodium klorida yang 0,9%. Biasanya ini digunakan ketika pasien-pasien tersebut mengalami infeksi. Contohnya, ketika mereka dilakukan episiotomi, kemudian mereka dijahit dan jahitannya itu mengalami infeksi, ataukah itu merah-merah atau meradang atau bengkak dan sebagainya, kita bersihnya adalah menggunakan dikucur dengan NaCl dulu. Tujuannya untuk dibersihkan, kemudian kita baru dilapin menggunakan kapas sublimat. Paham ya sampai saat ini? Kemudian kita lanjutkan ke cara kerjanya. Nah, cara kerja dari
Vulva hygiene yang pertama adalah pasti setiap tindakan keperawatan yang pertama dilakukan adalah menjelaskan prosedur kepada pasien tersebut. Misalkan, mohon maaf Bu, saya akan melakukan vulva hygiene. Tujuannya adalah untuk membersihkan daerah kewanitaan Ibu supaya bersih dan tidak infeksi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan alat di area dekatnya pasien. Kenapa kok harus seperti itu? Karena ketika alat itu jauh dan tidak dekat dengan kita akan kesusahan. Kita akan kesusahan warawiri ke sana kemari, itu tidak mempersingkat waktu. Jadi, dekatkan peralatan ke dekat pasien. Kemudian yang ketiga adalah menutup tirai. Tujuannya apa sih menutup tirai? Adalah untuk menjaga privasinya pasien. Apalagi mungkin kalau misalkan kelas 1 biasanya sudah sendiri, tapi kalau misalkan di kelas 3 dan sebagainya, di kelas 2 itu biasanya di sebelah itu juga masih ada pasien, sehingga harus dijaga privasinya, apalagi itu berkaitan dengan vulva yang nantinya akan dibuka. Jadi harus benar-benar menjaga privasinya pasien dengan cara menutup tirai tadi. Kemudian menyiapkan klien dengan posisi dorsal recumbens. Apa sih itu dorsal recumbens? Nah, dorsal recumbens adalah pahanya atau kakinya itu ditekuk, kemudian dibentangkan di bagian paha. Jadinya nanti kayak mau bersalin, itu namanya adalah dorsal recumbens. Kemudian setelah semuanya sudah diposisikan seperti itu pasiennya, pasang selimut mandi. Jadi jangan menggunakan selimut yang biasanya untuk menyelimuti pasien. Kemudian setelah itu lepaskan pakaian bawahnya pasien, kemudian pasang perlak yang tadi sudah kita sediakan itu. Selanjutnya adalah gunakan sarung tangan yang bersih. Setelah dilakukan sarung tangan yang bersih, kita pasang, kemudian kita ambil kapasnya, kemudian kita masukkan ke dalam kom. Itu kita ada 5 kapas yang nantinya akan kita gunakan untuk di setiap bagian. Jadi tidak semuanya menggunakan satu kapas. Karena apa? Ketika menggunakan satu kapas, sudah di area kotor, nanti ke area berikutnya lagi itu akan justru akan menambah, jadinya bakteri-bakteri akan menempel-nempel di bagian-bagian yang memang mungkin belum terinfeksi. Kemudian, ketika sudah di kom kemudian sudah direndam menggunakan kapas DTT, tidak langsung kita lap ke vulvanya tersebut, tapi kita harus diangkat dulu, kemudian airnya kita peras menggunakan pinset. Karena apa? Karena sarung tangan yang kita gunakan ini sekarang itu sudah tidak bersih lagi, sudah kulah misalkan kom, kemudian kita kulah tutup dan sebagainya, sehingga harus menggunakan pinset. Gini, kemudian kita peras. Setelah diperas, caranya adalah ini adalah labia mayora, labia minora, kemudian ini vestibulum sampai ke anus. Yang pertama dilakukan adalah tangan yang sebelah kiri. Tangan yang sebelah kiri itu 2 jari ini tujuannya adalah untuk membuka seperti ini. Kenapa kok harus dibuka? Karena kalau misalkan tidak dibuka akan melingkup, jadi cuma di area luarnya saja. Tetapi kalau misalkan dibuka seperti ini, maka di bagian dalam juga, area dalam itu juga akan dibersihkan menggunakan DTT. Kita langsung saja. Ini yang sudah diperas. Pertama adalah labia mayora kanan, yaitu dari atas ke bagian bawah. Kemudian kita masukkan, kalau misalkan sudah, kita masukkan di bengkok. Next, setelah labia mayora kanan, kita di labia mayora sebelah kiri. Kemudian selanjutnya adalah di labia minora kanan. Kemudian ambil kapas yang bersih lagi ke labia minora kiri. Nah, yang terakhir, setelah di area sisi kanan dan sisi kiri bersih, maka
dari vestibulum sampai ke anus. Itu adalah cara melakukan vulva hygiene. Nah, ini kan sudah bersih. Sehingga kalau misalkan mereka memang pasca partem, baik pasca partem yang biasa maupun episiotomi sudah dibersihkan seperti ini, tinggal menggunakan pembalut, kemudian posisikan mereka kembali nyaman, tidurnya kembali nyaman. Kemudian ketika pasiennya ada jahitan, kok jahitannya tidak ada masalah, maka ya sudah, kita langsung gunakan pembalut dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan dianya kok ada lepas atau longgar, kan biasanya jahitan ada benang-benangnya. Nah, ketika benangnya ada yang lepas atau yang longgar atau yang bahkan bengkak, iritasi, keluar darah dari area tersebut, maka kita langsung menggunakan sarung tangan yang steril. Sarung tangan yang steril, dan ini ukurannya berbeda-beda ya, sesuai dengan size-nya tangan kalian. Biasanya ada 6, ada 7, ada 7,5, ada yang 8. Setelah menggunakan sarung tangan yang steril, kemudian tekan di area yang ada luka episiotominya atau luka jahitannya. Ditekan-tekan, kemudian bersihkan menggunakan kapas dan dikucur dengan NaCl sehingga benar-benar bersih. Jadi ditekan-tekan saja, kemudian setelah ditekan-tekan, kemudian diguyur menggunakan NaCl, kemudian benar-benar dilap sampai benar-benar bersih. Jadi ditekan-tekan tujuannya apa? Ketika ada bengkak, kemudian di situ ada darah ataupun nanah itu bisa keluar semuanya, darah itu bisa keluar semuanya, sehingga sehingga tidak ada infeksi yang masuk sampai ke perineum dan juga bahkan sampai ke uterus. Oke, kemudian setelah itu, ketika sudah selesai semuanya, sudah dilakukan vulva hygiene, dikeringkan, kemudian dikenakan pembalut, rapikan pasien, kemudian kita melepas sarung tangan. Kalau memang kok tadi sarung tangannya adalah sarung tangan yang biasa, maka ya lepas. Kemudian kalau misalkan kok tadi dianya sudah menggunakan sarung tangan bersih, dia mau berlanjut ke sarung tangan steril, sarung tangan yang bersih dibuang dulu kemudian nanti baru dipakaiin sarung tangan yang steril. Nah, setelah itu saya akan membagikan tips atau bagaimana sih cara ibu nifas. Nifas itu adalah dia yang sudah setelah melahirkan dari 0 hari sampai 40 hari, itu namanya adalah nifas. Melakukan vulva hygiene di rumah secara mandiri. Mungkin ini juga bisa kalian sampaikan kepada orang-orang yang setelah melahirkan secara normal. Yang pertama adalah anjurkan kebersihan tubuh. Ketika dia mengalami sudah lahir anaknya, otomatis dia masih kurang sehat dan sebagainya. Anjurkan tetap kebersihan seluruh tubuh. Jadi dari mulai atas sampai bawah usahakan bersih. Karena ketika tidak bersih, itu akan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita justru akan membuat darah itu keluar lagi. Jadi darah itu semakin banyak keluarnya, sehingga memang dianjurkan untuk kebersihan tubuh yang pertama. Kemudian yang kedua, ajarkan bagaimana ibu itu dalam membersihkan daerah kelamin, yaitu kalau misalkan memang kok kotor sekali menggunakan sabun, tetapi kalau misalkan tidak kotor tidak usah menggunakan sabun. Karena pH di dalam alat kelaminnya perempuan itu adalah pH-nya asam, dan ketika ada sabun yang masuk itu adalah pH-nya basa, sehingga ketika terlalu banyak sabun maka pH di dalam tubuh seorang perempuan itu akan berbeda. Sehingga memang kalau misalkan kok dianya tidak kotor sekali, tidak usah menggunakan sabun, tidak masalah. Kemudian yang paling penting adalah kalau misalkan mau membersihkan daerah kelamin dari bagian atas atau dari bagian depan ini ke belakang. Jadi kalau misalkan mungkin di zaman dulu dari bagian belakang ke depan, tujuannya adalah supaya bersih, tetapi pada kenyataannya itu justru akan memperkotor di daerah depan. Sehingga yang benar adalah dari membersihkan bagian alat kelaminnya perempuan adalah dari bagian depan ke belakang.
dari yang terbersih ke yang terkotor. Anus itu kan yang terkotor, jadi dari depan ke belakang. Kemudian mengganti pembalut tadi yang sudah saya bilang paling baik adalah 4 jam sekali. Tetapi kalau misalkan kok pembalutnya itu yang sudah yang tebal dan sebagainya, maka cukup 2 kali sehari tidak masalah. Kemudian jangan lupa sarankan ibu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan vulva hygiene tersebut. Kemudian ketika kok dianya mempunyai luka episiotomi atau ada jahitannya, maka disarankan tidak menyentuh terlalu kasar di area yang ada lukanya tersebut. Nah, kemudian next, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tindakan vulva hygiene ini. Yang pertama adalah memberikan penjelasan dan informasi sedetail mungkin supaya mereka paham. Karena itu adalah hal yang tabu, tetapi ketika mereka tidak tanya, otomatis mereka juga sembarangan dalam melakukan vulva hygiene tersebut. Tapi ketika kita sudah memberikan informasi secara baik, secara benar kepada pasien tersebut, otomatis mereka juga akan terbuka, oh iya mbak, saya juga mungkin gatal dan sebagainya. Itu juga akan memberikan, ketika informasi itu tepat, otomatis pasien tersebut juga akan vulvanya akan bersih dan sebagainya. Kemudian frekuensi tersebut atau perawatan vulva hygiene ini paling lama adalah 15 menit. Jadi ketika ada luka episiotominya, ada luka-luka bekas jahitan dan sebagainya, itu 15 menit sudah sudah selesai. Tapi kalau misalkan tidak ada lukanya dan sebagainya, itu cukup 10 menit atau 5 menit bahkan sudah bisa dilakukan perawatan vulva hygiene tersebut. Ya, seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semangat belajar anak-anak ibu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.